Sama-sama katakan, tiada yang dapat kuungkapkan, sungguh besar kasih-Mu, melampaui dan mengherankan karya penebusan-Mu. Ku dikuduskan, dibenarkan oleh kuasa darah-Mu. Ku dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa darah-Mu. Yesus, Kau beri kasih-Mu. Yesus, Kau beri nyawa-Mu. Hanya Kau yang mampu selamatkanku. Anugerah yang terindah dari-Mu. Tiada yang dapat kuungkapkan,
dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku dikuduskan, ku dikuduskan, dibenarkan oleh kuasa darah-Mu. Ku dilepaskan, ku dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa darah-Mu. Wow, wow. Yesus, Kau beri kasih-Mu. Yesus, Kau beri nyawa-Mu. Hanya Kau yang mampu selamatkanku. Anugerah yang terindah dari-Mu, Yesus, Yesus. Kasih-Mu, Yesus, Kau beri nyawa-Mu. Hanya Kau yang mampu selamatkanku. Anugerah yang terindah dari-Mu. Anugerah yang terindah dari-Mu. Anugerah yang terindah dari-Mu. Ini ucapan syukur kami, Tuhan. Biar dapat yang kami balaskan atas perbuatan Tuhan yang melampaui dan mengherankan dalam kehidupan kami. Kami hanya mampu, Tuhan, mengekspresikannya daripada kehidupan kami, Tuhan. Dan pagi ini kami ingin menyatakan tentang kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, Kau beri kasih-Mu. Yesus, Kau beri nyawa-Mu. Hanya Kau yang mampu selamatkanku. Anugerah yang terindah dari-Mu. Yesus, Yesus, Kau beri kasih-Mu. Yesus, Kau beri nyawa-Mu. Hanya Kau yang mampu selamatkanku. Anugerah yang terindah bagi-Mu. Sama-sama kan satu suara. Yesus, Kau beri kasih-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu. Terima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami bangga memiliki Allah seperti ini. Dan kami ada pada hari ini semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terimalah puji sembah kami dan terimalah persembahan kami. Dan pada saat ini juga kami mau mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam perjamuan kudus-Mu. Dan sementara itu juga mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman. Oleh itu Tuhan,
Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship, Pastor Roy dan tim yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Ya, nama berita Manah. Ya, kalau Manah biasa-biasa. Kali-kali sebutnya. Ya, mesti Manah. Baru dia luar biasa. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mendengar dan belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama mengingatkan dan mengimbas kembali ya, tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu ya, tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan cara yang sangat sederhana. Perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Dan sebentar roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang dipecahkan oleh kita. Dan minuman ataupun cawan yang akan kita terima melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Jadi semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hadir pada hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang iman kita kepada Kristus di depan umum dan di dalam gereja ini, saya mempersilahkan kita untuk menerima roti dan cawan ya, pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi saya minta pelayan Tuhan untuk mengagihkan perjamuan ataupun roti dan cawan untuk kita. Kita terima roti dan cawan, nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Sambil kita mengimbas kembali apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk diri kita. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men.
Yang sudah ambil dan menerima roti dan cawan, mari kita bangkit berdiri dulu. Yes. Sementara para pelayan masih mengagihkan, seperti yang saya katakan tadi, perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi hari ini adalah untuk mengingatkan kembali tentang karya Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyatakan belas kasihan dan anugerahnya yang sangat besar dan sangat mulia buat kita. Dan terutama apabila Tuhan menyatakan karyanya yang indah tentang pengorbanan serta pengampunan. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama dan ingin kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Ya, oleh itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita mempersiapkan hati kita. Dan kita tunduk kepala dan kita ambil masa ini untuk merenungkan dan berdoa. Mari kita angkat roti di tangan kita. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu buat kami. Kau rela mati di atas kayu salib oleh karena pelanggaran kami. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mengaku segala dosa kami, segala kelemahan kami. Dan biarlah Tuhan, sementara kami terus di dalam ibadah ini, Roh Kudus-Mu akan berkata-kata. Roh Kudus-Mu akan terus berbicara di dalam setiap hati kami, meneguhkan, menguatkan kami. Dan firman-Mu yang akan disampaikan juga akan memberi kekuatan dan kesegaran yang baru buat kami. Supaya ketika kami pulang, kami akan pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan berkat yang baru, dengan semangat yang baru. Oleh itu Tuhan, biarlah salib-Mu yang akan senantiasa menerangi hidup kami, agar kami juga dapat mengekspresikan segala kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami untuk menjadi saksi di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita duduk, ya, silakan duduk. Puji Tuhan.
Haleluya. Semua sehat? Sehat ya, mesti sehat. Ya. Saya tidak tahu 2 hari ini macam agak panas betul kah? Cuaca ni panas jadi banyak minum air lah. Ya, kata mereka yang pakar kesehatan, musim panas seperti ini harus banyak minum air. Ya, banyak minum air. Bukan banyak minum cendol ya, minum air. Baiklah, dengan tidak membuang waktu, kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu hal pengampunan ataupun hal mengampuni. Yesus memiliki sikap, memiliki karakter, ya, dan juga karya, yaitu untuk mengampuni kita. Ya, sampailah Yesus mati di atas kayu salib. Ya, dia rela mati, saudara. Dia rela disalibkan. Ya, dia rela memberi pengorbanan ini yang sangat berat bagi dunia. Untuk apa, saudara? Untuk pengampunan. Yang sebenarnya kita harus mati. Yang sebenarnya kita tidak layak, saudara, untuk disebut sebagai anak Tuhan. Ya, untuk menerima anugerah itu. Tetapi karena pengampunan ini, ya, Yesus sanggup mengampuni. Walaupun ketika Yesus di atas kayu salib, dia memanggil Bapanya, ya Aba, ya Bapa. Ya, sampai pada suatu ketika Bapa yang di sorga tidak sanggup memandang Yesus dan membelakangi seketika. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kehancuran, siksaan yang begitu, ya, Yesus tanggung, ya, untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita. Dan itu adalah sikap Tuhan kita, ya, anugerahnya yang besar, sehingga dia menerima kita. Sebenarnya kita semua, ya, digenggam, diragut, direbut oleh kuasa maut, saudara. Ya. Roh setan, iblis pada waktu itu hanya menanti seketika. Apakah kita ini akan digenggam untuk selama-lamanya? Tetapi di atas kayu salib, Yesus menang, saudara. Amen. Dan sengat maut itu dihancurkan. Sampai hari ini kita terus mengalami pengampunan Tuhan kita. Tetapi apabila kita manusia, ya, kita sesama kita, maksudnya di sini, mengangkat topik ini menjadi pembicaraan kita, saudara, pasti ada orang yang tidak dapat menerimanya. Betul tak? Cakap saja tentang mengampuni, pasti kita enggak boleh. Aku sudah seteruk seperti ini, separah ini, sesakit ini, ya, kita sudah dilukai, ya, kita sudah dikatai. Apakah enggak, saya tidak sanggup mengampuni orang.
Ya. Saya sudah susah-susah seperti ini. Dan kamu mau suruh saya mengampuni orang. Jadi ini berarti saudara, hal mengampuni bukanlah sesuatu yang senang. Setuju? Ya. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat ini ada dua hala pengampunan, saudara. Kita mengampuni dan kita juga menerima pengampunan. Betul? Ya. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan, saudara, pengampunan itu merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Nanti kita akan memperhati. Mengampuni banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah, seperti yang saya katakan tadi. Ya, ketika kita disakiti, kita dikecewakan, kita difitnah dan sebagainya, kita dilukai, saudara. Terkadang bagi kita melepaskan pengampunan itu memang terasa berat sekali. Kan? Siapa pernah disakiti di sini? Siapa pernah dikecewakan? Ya, siapa pernah dipulaukan? Ya, siapa pernah merasa terluka? Saya percaya semua kita pernah, betul tak? Semua kita ini pernah merasa kecewa. Itu sebabnya saya katakan untuk mengampuni bukan senang. Ya. Karena kita manusia nih, kalau kita sekali kita luka, sekali kita sedih, sekali kita kecewa, ya, untuk mengampuni dan melupakan itu bukanlah perkara yang mudah. Ya, tidak senang, saudara. Ya, karena ketika dia luka, walaupun sudah sembuh, parutnya itu akan senantiasa kita kenang di dalam kehidupan kita. Tetapi, namun bagi orang percaya, mengampuni itu adalah keharusan, ya, bukan pilihan. Ya. Sebagai orang Kristen, mengampuni itu adalah keharusan. Mesti, maksudnya harus, bukan pilihan. Bukan berarti suka hati kita mau ampuni orang atau tidak, bukan. Itu harus, mesti. Ya, bagi kita orang sebelah harus mengampuni, bilang. Pasti ada senyuman di belakang juga kan? Ya. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab, saudara, ya, berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bahwa kita harus mengampuni, Nah, kita mau belajar apa keuntungannya, apa kebaikannya, ya, yang kita peroleh apabila kita mampu mengampuni orang. Ya, ini yang kita mau pelajari. Satu, kalau kita sanggup mengampuni orang, ya, walaupun kita mungkin pernah merasa dilukai, ya, kecewa, ya, oleh seseorang kah, kita difitnah kah, kita dilukai kah, kita tidak disukai kah, ya. Tetapi kalau kita mampu mengampuni dia, saudara, yang pertama yang menjadi keuntungan yang kita perolehi setelah kita mengampuni, yaitu kesalahan kita juga diampuni. Ya. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin, saudara? Ya, jikalau kita mengampuni
kesalahan orang. Jadi Bapak kita yang di sorga, bukan Bapak kamu yang di rumah. Ya. Bapak kamu yang di rumah tidak tahu menahu saudara. Tetapi Bapak kita yang di sorga akan mengampuni kesalahan kita. Kita pun ada kesalahan, betul? Ya. Kesalahan yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi keuntungannya apabila kita mampu mengampuni orang lain, maka kesalahan kita juga akan diampuni. Jadi itu merupakan syarat utama, ya, kesalahan kita diampuni Tuhan adalah terlebih dahulu kita mengampuni orang lain. Ya, terlebih dahulu kita harus mengampuni orang lain. Yang walaupun melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga dapat mengampuni orang lain. Jadi bagi Tuhan sangat simpel. Kalau kita mengampuni orang, kesalahan kita akan diampuni oleh Bapa kita yang di sorga. Engkau tidak mengampuni orang, maka engkau tidak akan juga mampu menerima pengampunan daripada Tuhan kita sendiri. Yang kedua, apabila kita mampu mengampuni orang lain, keuntungan yang kita dapat saudara, yang kita perolehi, yaitu ada perasaan lega, ada perasaan sukacita, dan juga kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Setuju? Setuju kan? Nah, ya, kalau kita masih tidak mampu mengampuni, tidak berdamai dengan sesiapapun saudara, kita tengok dia pun macam tengok Pontianak kita. Kan? Ya. Kita tengok dari jauh pun tidak sanggup datang dekat. Betul? Ya. Kamu pernahkah bergaduh dengan orang lain? Kan? Mungkin kamu tidak pernah, saya pernah. Ya. Gaduh kalau kita dah tidak suka dengan orang tu, walaupun dia di depan kita tidak mau cakap juga. Ya, sedekahkan senyum pun susah-susah. Tidak nyaman hati kita. Betul tak? Walaupun di antara kita seperti di dalam gereja ini, kalau ada yang kita tidak suka di dalam gereja ini saudara, orang menyembah Tuhan macam manapun pattern tarian dia di depan ni, dengan nyanyiannya begitu luar biasa saudara, engkau akan senantiasa rasa apa? Rasa pahit. Kalau rasa masam, bagus juga sikit. Ini pahit. Kalau masam boleh juga kau fikir lagi, ada cili, ada petai ke apa. Ini pahit saudara. Betul tak? Karena apa? Pengampunan belum dilepaskan saudara. Kau tidak rasa damai. Kau kedemut apakah muka kau? Itu cakap lu bawang. Muka kau masam-masam. Ya, datang ke gereja, datang pun masam, pulang pun masam. Tetapi saudara, ketika kita memberi pengampunan dan menerima pengampunan, engkau akan merasa lega yang luar biasa. Kau terlepas, kau bebas saudara. Betul? Hati kau damai, kau tidak terikat. Ya? Tidak ada yang kau fikirkan, tidak ada yang pahit-pahit. Semuanya manis sudah saudara. Ya? Manis. Gula dalam darah pun naik saudara. Karena sukacita yang luar biasa. Kau menari dengan bebas, kau menyanyi dengan bebas.
Kau melayani juga dengan bebas, saudara. Tetapi selagi ada kepahitan, kau belum lepaskan pengampunan, begitulah kau selama-lamanya. Ya. Bukan saja dengan orang lain. Kadang-kadang semuanya konflik ini boleh terjadi dengan orang yang paling dekat dengan kita. Betul? Di dalam keluarga kita, adik beradik. Ada juga adik beradik, saudara dekat yang tidak dapat bertegur sapa sampai hari ini. Kan? Karena apa? Karena masih terikat. Masih banyak perkara yang belum selesai. Itu sebabnya ada banyak gereja, kelompok-kelompok, ya, orang-orang percaya yang berpecah oleh karena apa? Tiada pengampunan. Ya, tiada pengampunan. Tidak dapat berdamai. Ya. Jadi ketika kita mampu mengampuni, saudara, kita dapat merasakan kelegaan yang luar biasa. Ya. Saya percaya semua kita rindu, ya, mengalami pengampunan yang daripada Tuhan juga, betul tak? Ya, apapun kesalahan dan dosa kita pada hari ini, ya, ketika kita berdoa dan kita bertobat, ya, dan kita mengaku di hadapan Tuhan, dan kita dapat merasakan pengampunan, ya, Tuhan itu, dan kita mulai bebas. Ya, apatah lagi kita tidak ada hal yang kita rahasiakan, ya, baik di dalam keluarga kita, ya, di dalam gereja kita, di dalam kelompok kita akan bebas, saudara. Ya, kita merasa damai sukacita. Ketika kita melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa begitu bebas. Ya, tiada membebani kita, tiada yang terikat. Ya, urusan kita dengan pribadi, ya, dengan orang lain pasti sudah selesai, dan itu akan, ya, membawa suatu aliran, ya, sukacita di dalam hati kita. Haleluya, saudara. Ya, saya percaya bahwa, ya, setiap kita yang ada di dalam ibadah ini, biarlah kita, ya, berusaha untuk mencapai, ya, kelegaan, sukacita dan damai ini dengan melepaskan pengampunan yang sesungguhnya, yang ikhlas, saudara, ya, yang ikhlas. Kadang-kadang ada orang juga mengampuni, memberi maaf kepada orang tidak berapa ikhlas, kan? Ya, ada. Ya, kau harus forgive and kan? Forgive and forget. Maksudnya kita memberi maaf, kita memberi pengampunan, dan kita lupakan. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, kan? Dalam firman-Nya, ketika Dia mengampuni kita, ya, apa dikatakannya dalam firman Tuhan? Diambilnya semua pelanggaran kita, dibuangnya sampai kemana, saudara? Sampai ke tubir laut yang paling dalam. Dan firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah mengingatkan lagi kesalahan kita. Jangan pula kita kata, ya, saya mengampuni kamu. Kita nangis-nangis, nadai lagi, mana kita itu, Lepas tu sebulan yang akan datang, subahnya habis, ngambil sawit akunya. Masih lagi ingat, Kalau kita mengampuni, kita lupakan. Amen. Amen. Kita manusia ini suka ingat, ingat. Tun Mahathir saja cakap kita ini mudah lupa. Tapi sebenarnya kita ini tidak, susah kita mau lupa. Ya, terutama orang Kristen, susah mau lupa kesalahan orang. Ya. Tuhan Yesus buang kesalahan sampai di tubir laut yang paling dalam. Dan akhirnya ramai penyelam-penyelam profesional
terjun saudara mencari kesalahan yang sudah dibuang. Jangan jadi penyelam profesional. Jadi yang ketiga, apabila kita mampu melepaskan pengampunan, apa yang akan kita terima saudara? Yaitu hidup kita berkenaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita sanggup mengampuni orang, jadi Tuhan berkenan dengan kita. Ya, Tuhan suka dengan kita. Ya. Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di hidupnya. Jadi kesalahannya juga diampuni Tuhan dan hidupnya juga berkenan bagi Tuhan. Ya. Kita disukai oleh Tuhan, saudara. Maksudnya setiap hari, setiap waktu, ya kita akan selalu merasakan ya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari, setiap waktu. Tetapi kalau kita tidak mampu melepaskan pengampunan, nah ini berarti dia menjadi di sebaliknya saudara. Ya, kalau orang yang mengampuni menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Jadi orang yang tidak mengampuni pasti tidak berkenan bagi Tuhan saudara. Ya. Itu makanya tidak sedikit orang Kristen yang hanya mampu berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ya, dia nampak baik, dia nampak oke, dia nampak seperti kuat, tetapi dia tetap dengan kekuatannya sendiri. Jadi kita harus melepaskan pengampunan kita, ya, melepaskan pengampunan kepada orang. Oleh itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat berbeza ya antara kehidupan orang yang mengampuni dan tidak mengampuni. Ya, ketika kita tidak dapat mengampuni orang lain, nah ini yang akan terjadi. Ya, satu, ya ketika kita tidak dapat mengampuni orang lain, yang kita perolehi dan keadaan kita seperti ini. Kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Ya. Kesalahan kita, kesilapan, pelanggaran kita saudara, tidak akan diampuni Tuhan. Ini berarti kita akan terus menerus di dalam keadaan berdosa. Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, tidak mau mengampuni itu berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan kita tidak akan diampuni pula. Ya. Itu berarti sia-sialah kita berdoa. Ya, sia-sialah kita berdoa. Sia-sialah kita melayani. Sia-sialah kita memberi persembahan. Sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Sia-sialah kita menjadi keluarga Kristen. Sia-sialah kita duduk lama di dalam gereja ini, saudara. Apabila kita tidak mengampuni orang lain. Karena apa? Karena Bapa kita yang di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Jadi semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi mulai hari ini pikir-pikir saudara. Ya, kita pikir-pikir, apa salah saya? Ya, apakah ada kesalahan saya dengan orang lain? Apakah ada konflik? Ya, konflik saya dengan orang lain. Nah, kita harus teliti saudara. Kita harus berani. Ya, mau mengalami berkat Tuhan, harus mengalami pengampunan daripada Tuhan. Mau doamu dijawab untuk mengalami kuasa Allah yang dahsyat, engkau harus juga terlepas di dalam keadaan ini, saudara. Jadi berat kan? Hal mengampuni berat. Kalau tidak berat, tidaklah Tuhan kita Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib. Berat, saudara. Seperti saya katakan tadi,
sampai seketika ya Bapa yang di sorga tidak mampu melihat. Ya, karena hancurnya ya Yesus di atas kayu salib itu oleh perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia. Markus 11:25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika kita mau berdoa sekalipun, saudara, ya, ampunilah dahulu. Ya, ampunilah, lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan mohon pengampunan. Dan yang kedua, apakah yang kita perolehi apabila kita tidak mampu untuk melepaskan pengampunan? Yang kedua, yaitu akar pahit yang akan kita terima, seperti yang saya katakan tadi. Ya, pahit saja. Ya. Kalau pahit di mulut bagus sikit kan? Nah, sebab ada juga makanan yang pahit ini sedap. Tapi kalau pahit di hati, akai, ya, susah saudara. Kalau pahit di mulut, oleh karena makanan kita masih mampu tersenyum. Kan? Apa makanan yang pahit, yang sedap? Periak pahit, sedap. Apa lagi? Ya, kamu tahu. Ya. Pahit, sedap. Tapi kalau pahit di hati, saudara, aduh, itulah yang saya katakan tadi. Ya, kau tengok orang tu dari jauh pun, lari kau dari ke sini. Jalan tu sebenarnya di sini. Tidak, karena ada orang yang kamu tidak suka di sana. Kau ikut lagi, jauh tu, jauh. Mau 2 kilometer pun sanggup. Jalan kaki, sanggup. Ngam-ngam masuk dalam satu restoran. Oh, dari rumah kau beria-ria. Oh, nanti mau order apa? Order nasi penyet. Nasi penyet pula. Ayam penyet. Ya. Sampai di kedai ayam penyet, ngam-ngam jumpa orang yang kamu tidak selesai hidupnya. Kau tengok ayam tu pun sudah macam selipar, saudara. Ya. Semuanya tidak menjadi. Karena apa? Pahit. Ya, pahit dalam hati kita. Bukan saja kepahitan itu yang kita alami, saudara. Apabila kau tidak beres, kata orang Indonesia tuh, kau juga tersiksa. Kan? Hidup kita tersiksa, terikat kita. Ya, jumpa susah, mau cakap susah, mau senyum susah. Sebenarnya kita ni orang yang memang senyum, bah. Tapi kalau jumpa tu otomatik, saudara, tidak dapat senyum. Dan ketidaksenyumanmu itu tidak ngam dengan muka kamu juga. Karena kamu memang orang senyum. Faham dengan maksud saya ini? Ada kan? Sebenarnya ada orang yang memang ceria, ya, memang orang yang friendly, tapi tiba-tiba ada orang yang dia tidak suka. Tiba-tiba dia menjadi orang yang tidak friendly. Tidak ngam, bah. Tidak ngam. Macam itulah. Kita orang Kristen. Lepas tu, ya, kita berhadapan dengan masalah seperti ini. Tiba-tiba kita tidak menjadi orang Kristen. Tidak ngam, bah. Kan? Tidak ngam. Engkau pelayan gereja. Ya, selama ni kau wah, haleluya, di depan ni. Lepas tu ada yang kau tidak selesai. Kau jumpa, ya, di dalam gereja.
Lepas itu kau tiba-tiba tidak jadi pelayan, tidak ngambah. Jadi siksa, saudara. Kan? Siksa. Seperti saya kata tadi, ya, tidak mau jumpa orang. Jalan di sini hanya 10 langkah, kau mau lagi. Pusing 2 kilometer. Siksa. Susah. Dan yang ketiga, apabila kita tidak mampu untuk mengampuni orang, ketika kita tidak mengampuni, jadi ini akan membuat di dalam hidupmu fokus kita itu lagi, saudara, tertuju kepada keburukan orang. Ya. Yang kau pikir, ya, yang kau selalu ingat adalah keburukan. Keburukan orang lain maksudnya. Ya, kesalahan orang lain. Dan tidak melihat kekurangan itu dalam dirimu. Ya. Dan akhirnya itu akan membawa kita cenderung kepada menghakimi. Ya. Tanpa kita sadari bahwa pengampunan Tuhan itu ya semakin lama semakin tertutup. Kan? Kalau kita tidak suka dengan orang, kita pasti akan selalu berbicara tentang keburukan orang. Ya, kalau kita tidak suka dengan orang itu. Sampai saja kepada topik nama dia, kau secara otomatis list kau ada 100 saudara tentang keburukan orang itu. Dan itu boleh bertambah dari hari ke hari. Dan akhirnya engkau akan terus-menerus menghakimi. Dan lama-kelamaan kau semakin jauh daripada Tuhan. Semakin jauh. Berkat semakin tertutup, makin tertutup. Jadi hati-hati ya saudara. Ya, jemaat Tuhan dan gereja Tuhan pada hari ini. Ya. Yang keempat, yaitu engkau akan membuka diri terhadap banyak sekali dosa. Ya, apabila kita tidak mampu mengampuni orang lain. Ya, kita tidak sanggup, kita tidak mau mengampuni, ya, maka itu akan membuka diri ya terhadap banyak dosa. Bermula dari tidak mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, kita juga membuka diri terhadap banyak dosa. Ya, tidak dapat mengampuni, dapat menjadi dendam, akar pahit, dengki, fitnah, berusaha membalas kejahatan, dan semakin lama semakin engkau kreatif untuk mencari kepuasan hatimu. Kau membuka hidupmu ya, dengan dosa-dosa yang bertambah. Jadi hati-hati. Ya. Jangan sampai ya, hidup kita ini semakin lama semakin terpisah ya, daripada pengampunan Tuhan. Kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita mau mengampuni orang, tetapi yang sangat penting ya pada pagi hari ini, bagaimana kita menerima pengampunan yang daripada Tuhan kita. Kita mau diberkati Tuhan, amen. Kita mau mengalami sukacita, kita mau mengalami urapan yang daripada Tuhan. Ya. Jadi hari ini saudara, biarlah sukacita Tuhan itu ya, memenuhi jiwa kita, mewarnai hidup kita setiap hari. Oleh karena apa? Oleh karena kita menerima pengampunan yang daripada Tuhan kita. Dan ketika kita mengalami pengampunan Tuhan, secara otomatis saudara, kita juga akan memiliki kekuatan untuk mengampuni orang lain. Kita mengampuni, ya, tidak perlu kita membalas saudara, karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan kita. Ya, kau hancur, kau dilukai bagaimana sekalipun. Ya, sama seperti Yesus waktu dia disalib, dia berkata kepada Bapa di sorga, Tuhan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, hukuman pembalasan itu adalah hak
Bapa kita yang di sorga. Ya, tidak perlulah kita mengatur strategi untuk memuaskan hati kita dalam settlekan perkara sesama kita. Amen saudara? Wih, nampaknya berat sangat topik pagi ini kan. Haleluya. Ya, memang kita pikir-pikir sudah tetapi percayalah saudara, ya, kalau kita terima firman Tuhan pagi ini, kita akan pulang dengan kemenangan saudara. Ya, kita akan berjalan dalam berkat Tuhan. Ya, dan anugerah Tuhan akan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mengampuni. Oleh karena belas kasihan-Mu, kami dapat mengalami anugerah, dapat mengalami kasih Tuhan. Walaupun kami adalah manusia yang berdosa, kami seringkali mengecewakan Tuhan, kami seringkali membuat Tuhan memberi perhatian buat kami. Tetapi Tuhan tetap juga mau menerima kami sebagai anak-Mu. Oleh itu Tuhan, biarlah kami belajar daripada Yesus tentang pengampunan ini. Mungkin banyak perkara yang belum kami fahami di bahagian firman-Mu ini. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus berkata-kata, terus berbicara di dalam hati kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang memiliki kekuatan untuk mampu melepaskan pengampunan bagi orang yang melukakan kami. Dan Tuhan, kami berdoa pada hari ini, jika ada hati-hati yang terluka, jika ada jemaat-Mu yang masih di dalam pergumulan, Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biarlah dengan bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan hati yang kecewa, hati yang luka, dan apapun yang sedang dialami di dalam jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, bebaskan kami. Bebaskan pengampunan ini. Lembutkan hati kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus membimbing kami. Dan Roh Kudus-Mu yang terus berbicara. Kami hanya mau rindu untuk mendengar suara Roh Kudus-Mu. Jauhkan daripada suara-suara yang tidak benar. Emosi kami. Suara iblis, suara roh-roh jahat. Tuhan, kami berdoa, siapapun yang membenci kami dan siapapun yang kami tidak suka pada hari ini Tuhan, bebaskan kami daripada hal yang mampu membuat kami mengalami tertutupnya berkat Tuhan di dalam hidup ini. Kami rindu sekali agar kami berjalan dalam berkat-Mu. Kami rindu sekali agar kami berjalan di dalam kemenangan-Mu. Haleluya Tuhan. Taruhkanlah firman-Mu dalam hati kami setiap pribadi pada pagi hari ini. Biarlah kami melangkah dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan.